Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kimiaku. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas atau mengerjakan soal-soal stoikiometri dasar ya. Nah, akan ada 3 rumus yang akan kita aplikasikan dalam pembahasan soal kali ini. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ada 3 rumus yang harus kalian hafalkan ya. Yang pertama, jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Rumus ini digunakan kalau di dalam soal terdapat kata kunci partikel, atom, molekul, atau 10 pangkat 22 atau 10 pangkat 23. Kemudian rumus selanjutnya, mol sama dengan gram per mr atau AR. Rumus tersebut dapat kita gunakan kalau di dalam soal ada kata gram, ya, jadi kata kuncinya gram atau AR. Rumus selanjutnya yaitu VSTP sama dengan mol kali 22,4 liter. Rumus tersebut kita gunakan kalau di dalam soal terdapat kata kunci keadaan standar 0 derajat Celcius, 1 atm atau 1 atmosfer ya. Sebelum kita ke contoh soal, terlebih dahulu akan kita bahas sedikit mengenai MR ya. MR adalah massa molekul relatif. MR ini bisa dicari atau dihitung dengan cara mengalihkan indeks dikali AR masing-masing atom, kemudian dijumlahkan ya. Contohnya seperti ini. MrH2SO3. Nah, kita tuliskan dulu AR masing-masing atomnya. Di sini ARH itu adalah 1, S32, lalu O16. Nah, ini kita tulisin aja dulu semuanya ya. CAR-nya 12, OAR-nya 16. Nah, jangan khawatir AR, kalaupun kita tidak hafal nilai AR masing-masing atom, nanti dalam soal akan diketahui nilai AR-nya ya. Nah, kita tuliskan lagi di sini S AR-nya 32 lalu O 16. Kemudian kita kalikan AR dengan indeks ya. Jadi ini indeksnya 2 berarti 2 kali 1 berarti 2. Lalu ini indeksnya 1 kali 32 berarti 32. Lalu ini 3, oh itu indeksnya 3. Jadi 3 kali 16 48. Lalu kita jumlah ya. 2 tambah 32 34. Nah, 34 ditambah 48 itu adalah 82. Jadi MR dari H2SO3 adalah 82. Lalu ini CO2 12 kali 1 12, 16 kali 2 32, dan ini dijumlahkan 32 tambah 12 berarti MR dari CO2 adalah 44. 32 kali 1 itu 32, lalu 16 kali 3 itu 48, jadi MR dari SO3 adalah 80 ya. Jadi 32 tambah 48 80. Nah, seperti itu. Selanjutnya nanti di dalam soal kita juga akan mengaplikasikan rumus segitiga ya, agar mempermudah kalian dalam menghitung rumus ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kemudian dalam mengerjakan soal nanti kita juga akan mengaplikasikan rumus segitiga ya untuk mempermudah kalian dalam menghitung nilai yang akan kalian cari. Nah, jadi misalnya mengaplikasikan rumus segitiga itu seperti ini ya. Misalnya ini kita dapat nilai 0,2 sama dengan 15 per mr, lalu 0,5 sama dengan n kali 10, lalu 0,3 sama dengan A dibagi 0,5. Nah, ini posisi yang seperti ini ya, yang per itu adalah posisi atas bawah ya, kita sebut kalau yang per itu atas bawah. Kalau yang kali itu kanan dan kiri. Kalau yang per ya bagi itu adalah atas dan bawah ya. Nah, jadi nanti kita masukkan ke dalam rumus segitiga ini, atasnya 15, bawahnya MR. Jadi di sini atasnya 15, bawahnya MR. Nah, sisanya tempatin ini 0,2-nya di sini. Nah, jadi kalau menghitung MR itu 15 per 0,2 ya, karena kalau atas bawah itu per atau bagi. Kalau kiri kanan itu kali ya. Nah, kemudian yang ini
nilai yang selanjutnya. Ini ada 0,5 sama dengan N kali 10. Nah ini kan posisinya kiri kanan ya. Nah kalau kiri kanan kita tempatkan di bawah. Yang kiri itu N, ya, yang kanan adalah 10. Nah sisanya tempatin di atas 0,5. Jadi kalau kita cari N itu sama dengan 0,5 dibagi 10 ya, karena atas bawah itu per atau bagi. Lalu ini atas bawah ya, jadi atasnya A, bawahnya 0,5. Atasnya A, bawahnya 0,5. Lalu sisanya kita tulis di sini 0,3. Jadi kita kalau cari A, ini kan kanan kiri ya, jadi ini posisinya kali kalau kanan kiri. Jadi 0,3 kali 0,5 untuk nyari A itu. Nah seperti itu ya. Jadi nanti kalau di dalam soal misalnya diketahui jumlah molnya misalnya 0,2 ya. Di sini molnya 0,2 mol. Lalu gramnya misalnya tidak diketahui atau itu yang dicari. Dan MR-nya adalah 60 ya. Jadi tempatin. Ini kan posisinya atas bawah ya, jadi yang di atas itu gram, yang di bawah itu 60, lalu sisanya 0,2. Jadi cara nyari gram itu 0,2 kali 60. Ingat ya, yang sejajar itu posisinya posisi sejajar itu operasinya adalah kali. Kalau atas bawah bagi. Jadi gram itu sama dengan 0,2 kali 60. Nah seperti itu. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Di sini ada nomor 12 di soal latihan yang kalian punya. Jumlah mol dari 11 gram C3H8 ARC sama dengan 12 dan H sama dengan 1 adalah titik-titik mol. Nah, dalam soal nomor 12 ini kata kuncinya ada dua ya, yaitu gram dan AR. Nah, kalau ada kata kunci gram dan AR, kita pakai rumus yang pertama, yaitu rumus mol ya. Rumusnya kita tulis dulu. Mol sama dengan gram per mr ya. Nah, di sini gramnya adalah 11. Jadi kita tulis di sini 11. Dan mr-nya kita cari dengan cara seperti ini ya. Kita tulis di bawah C itu 12 karena ARC itu 12. Lalu di bawah H itu angkanya 1 karena ARH adalah 1. Lalu setelah ditulis AR-nya kita kalikan 12 kali 3. Jadi ini AR kali indeks ya. 12 kali 3 itu 36. Lalu 1 kali 8, 8. Jadi ini dijumlah 36 tambah 8 itu sama dengan 44 ya. Nah jadi MR-nya adalah 44. Nah jadi 11 dibagi 44 itu adalah 0,25 mol. Nah ini soal yang pertama, jawabannya 0,25 mol. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Massa dari 0,2 mol H2SO4 adalah diketahui ARH sama dengan 1, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16. Nah, di sini ada kata kunci AR ya, lagi-lagi AR. Nah, kita gunakan rumus yang pertama yaitu mol sama dengan gram per mr. Nah, kita cari dulu mr-nya ya. Mr dari H2SO4. Seperti tadi, kita tuliskan di sini AR-nya. ARH itu 1, ARS 32, dan ARO 16. Kita kalikan ya. 1 kali 2, 2. 32 kali 1, nah ini indeksnya 1 ya. Kalau tidak ditulis berarti indeksnya 1. 32 kali 1 itu 32. Lalu 16 kali 4 itu 64. Dan kita jumlahkan 2 tambah 32 tambah 64. Sama dengan 98 ya. Jadi di sini molnya, nah ini ada molnya 0,2 ya. Lalu gramnya adalah yang dicari karena yang ditanyakan adalah massa.
Massa itu satuannya gram ya. Dan mR-nya adalah 98. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus segitiga ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus segitiga. Nah, ini kanan, ini kiri, lalu di sini atas, bawah. Nah, untuk atas bawah itu adalah bagi. Lalu kalau kanan kiri itu adalah kali. Jadi kalau yang sejajar ini adalah kali, kalau atas bawah itu adalah bagi. Nah, ini kan di sini atasnya gram ya. Ini atas, ini bawah kan. Atasnya gram, kita masukin atasnya gram, bawahnya 98. Nah, jadi di sini 0,2 ya sisanya. Nah, jadi untuk nyari gram itu 0,2 kali 98. Jadi sama dengan 19,6. Nah, ini adalah gramnya atau masanya ya. Lanjut soal berikutnya, berapakah MR NaCl jika 11 gram NaCl memiliki jumlah mol sebanyak 0,2 mol? Nah, di sini kata kuncinya adalah gram lagi ya. Jadi rumusnya ya rumus mol lagi ya. Mol sama dengan gram per mR. Nah, di sini molnya ada 0,2 ya. Jadi di sini kita tulis molnya 0,2 sama dengan gramnya juga ada, ini 11 gram dibagi mR. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan ke dalam rumus segitiga. Nah, ini kan posisinya atas bawah ya. Jadi masukkan atasnya 11, bawahnya mR, lalu yang di pinggir adalah 0,2. Jadi cara nyari MR itu adalah 11 dibagi 0,2. Berapa 11 dibagi 0,2? 11 dibagi 2 kan 5,5 ya. Tapi ini dibagi 0,2. Jadi pasti hasilnya lebih besar. Jadi 55 jawabannya. Oke. Kemudian nomor 15. Jumlah partikel dari 40 gram CaCO3 MR-nya itu 100 adalah titik-titik molekul. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama itu partikel ya. Kalau ada kata kunci partikel berarti rumusnya jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu ada kata kunci gram juga ya. Nah, jadi untuk kata kunci gram rumusnya adalah mol. Mol sama dengan gram per mR ya. Nah, ada ada dua kata kunci, kita tuliskan aja dua rumusnya ya. Nah, sekarang rumus mana dulu yang akan kita kerjakan? Kita lihat yang rumus jumlah partikel itu kita butuh mol. Di sini kan tidak ada molnya ya tuh. Nggak ada mol ya, ada juga gram dan mR. Jadi rumus yang jumlah partikel ini tidak bisa kita kerjakan terlebih dulu. Jadi kita kerjakan dulu rumus yang berikutnya ya. Mol sama dengan gram per mR. Gramnya ada di sini 40, masukkan 40 dan mR-nya ada 100. Jadi 40 dibagi 100 itu adalah 0,4 mol. Nah, setelah dapat molnya, bisa kita kerjakan rumus yang selanjutnya yaitu jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya adalah 0,4 ya. 0,4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. 0,4 dikalikan 6,02 itu sama dengan 2,408 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, jumlah mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 atom aluminium adalah titik-titik mol. Nah, di sini kata kuncinya adalah atom ya. Jadi kalau ada kata atom, lalu molekul, lalu partikel, berarti rumusnya adalah jumlah partikel ya. Jp sama dengan mol
kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi nah di sini jumlah partikelnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 ya. Ini tuh adalah jumlah partikel ya. Nah, lalu sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan ke dalam rumus segitiga. Nah, karena posisinya ini sejajar ya, jadi ini kanan, kiri. Nah, kita tempatkan molnya di sebelah kiri, lalu 6,02 kali 10 pangkat 23 itu di sebelah kanan, dan sisanya 3,01 kali 10 pangkat 23. Jadi untuk cari mol itu sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi ya, per itu dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. 10 pangkat 23 nya coret, lalu 3,01 dibagi 6,02 itu sama dengan 0,5. Jadi jawabannya adalah 0,5 mol. Kemudian soal selanjutnya nomor 17. Jumlah partikel dari 6 gram cuka adalah titik-titik molekul ya. Jadi di sini kata kuncinya ada 2, yaitu jumlah partikel, berarti pakai rumus JP sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. JP itu jumlah partikel ya. Nah, kemudian ada kata kunci gram. Kalau ada kata kunci gram berarti rumusnya mol sama dengan gram per mr. Nah, rumus mana dulu yang kita kerjakan? Kalau rumus yang pertama kita nggak punya data mol ya. Di sini tidak ada data molnya. Yang ada adalah gram dan mr-nya bisa kita cari ya. Jadi kita kerjakan rumus yang kedua dulu ya, rumus mol dulu. Sebelumnya kita cari dulu MrCH3COOH ya. CH3COOH. Nah, ini juga sama dijumlah-jumlahkan saja seperti tadi ya. Ini kan C-nya 12, H-nya 3 kali 1 ya. 3 kali 1 berarti 3. Lalu C-nya 12 lagi. O-nya ini ada 2 berarti 24. O-nya 1O itu kan 16, berarti 16 kali 2 itu 32 ya. Lalu H-nya ini tambah 1 lagi, jadi 12 tambah 3, 15, 15 tambah 12, 27, 27 tambah 1, 28, 28 tambah 32 itu sama dengan 60 mr-nya ya. Jadi kita masukkan ke sini, mol sama dengan gramnya ada 6 ya. Jadi gramnya 6 dibagi mr-nya 60, berarti 0,1 mol. Nah, sekarang kita masukkan ke sini jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikel sama dengan molnya 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 0,1 kali 6,02 itu adalah 0,62 kali 10 pangkat 23. Atau bisa ditulis juga dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini karena bilangan berpangkat ya. Coba pelajari lagi perkalian bilangan berpangkat. Oke, soal selanjutnya nomor 18. Volume dari 7 gram gas karbon monoksida pada keadaan standar adalah, nah di sini juga ada 2 kata kunci, yaitu gram dan keadaan standar. Berarti rumusnya juga 2 ya. Yang pertama rumus mol sama dengan gram per mr. Nah, mol sama dengan gramnya ada ya 7, mr-nya di sini kita cari, C-nya 12, 12 kali 1 12, O-nya 16, berarti 16 kali 1 16, 12 tambah 16 itu 28, jadi mr dari CO adalah 28. Nah, 7 dibagi 28 itu 1/4, 1/4 itu 0,25, jadi molnya adalah 0,25. Lalu untuk kata kunci keadaan standar itu rumusnya VSTP sama dengan mol kali 6,02 kali mol kali 22,4 liter ya. Nah, tadi kita sudah cari molnya ya, yaitu
0,25 mol. Jadi masukkan 0,25 kali 22,4 liter. Jadi jawabannya adalah 5,6 liter ya. A. Kemudian nomor 19, volume gas nitrogen pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm adalah 4,48 liter. Jadi karena kata kuncinya 0 derajat, berarti kita pakai rumus VSTP sama dengan mol kali 22,4 liter ya. Nah, di sini V itu volume ya. Nah, satuan dari volume itu adalah liter. Jadi kalau kalian ketemu liter berarti itu adalah volumenya ya. Jadi kita masukin VSTP-nya 4,48 sama dengan mol kali 22,4. Nah, kalau udah lengkap seperti ini kan tinggal satu yang belum diketahui ya, yaitu molnya. Nah, kalau udah lengkap masukin ke rumus segitiga. Dan di sini posisinya adalah sejajar ya. Jadi kanan kiri. Kirinya mol, kanannya 22,4. Nah, di atasnya 4,48. Jadi untuk cari mol 4,48 dibagi 22,4 yaitu 0,2. Kemudian soal yang nomor 20, suatu zat memiliki volume 4,8 liter pada keadaan standar. Nah, jadi ini ada kata kunci standar, berarti pakai rumus VSTP sama dengan mol kali 22,4. Berapakah massa gas tersebut jika diketahui MR42? Nah, kalau diketahui AR atau MR berarti pakai rumus mol ya. Nah, kan di sini juga gram ya yang ditanyakan. Mol sama dengan gram per MR ya. Nah, rumus mana dulu yang kita kerjakan? Di sini kan kita nggak tahu molnya ya. Molnya tidak ada, gramnya tidak ada, hanya MR-nya saja yang ada. Jadi rumus yang kedua ini belum bisa kita kerjakan. Jadi kita kerjakan rumus yang pertama dulu. VSTP, V volume ya. Volume itu satuannya liter. Nah, ini liter nih. Jadi 444,8 itu adalah VSTP-nya. Sama dengan mol kali 22,4. Nah, ini sudah lengkap kecuali molnya. Jadi kita masukkan ke rumus segitiga. Dan posisinya sejajar ya. Berarti kanannya 22,4, kirinya mol. Jadi kanannya 22,4, kirinya mol. Dan di atasnya 44,8. Jadi nyari mol itu 44,8 dibagi 22,4 sama dengan 2 mol ya. Nah, jadi kita masukkan ke sini molnya itu 2. Gramnya itu yang dicari, MR-nya adalah 42. Nah, ini kan juga udah lengkap ya, kecuali gramnya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus segitiga lagi. Dan posisinya adalah atas bawah. Jadi atasnya gram, bawahnya 42. Lalu sisanya di sini 2 ya. Jadi untuk cari gram 2 kali 42 berarti 84 ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita ke soal nomor 1 ya. Berikut merupakan ciri-ciri reaksi kimia kecuali, nah kecualinya itu adalah A ya, terjadi perubahan wujud. Karena ciri-ciri reaksi kimia itu kan ada 4 ya. Terjadi perubahan warna, perubahan suhu, dihasilkannya gas, dan terdapat endapan. Kalau berubah wujud misalnya dari cair menjadi padat, dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas, itu bukan perubahan kimia ya, tapi merupakan perubahan fisika atau perubahan wujud saja ya. Nah, kemudian reaksi kimia itu nggak harus ada keempat-empat cirinya ya. Kadang reaksi kimia itu menghasilkan beberapa ciri ya yang dapat diamati. Misalnya terjadi perubahan suhu kemudian ada endapan, atau misalnya terjadi perubahan suhu kemudian ada perubahan warna misalnya ya, dan seterusnya. Jadi bisa satu ciri, bisa dua ciri ya yang terjadi saat kita
mengamati reaksi kimia yang terjadi. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Gas yang paling dominan sebagai penyebab efek rumah kaca adalah CO2. Kemudian zat yang merupakan reaktan, nah reaktan itu adalah ditulis di sebelah kiri ya. Jadi ini reaktan itu pereaksi ya. Reaktan itu pereaksi, dan ini yang di sebelah kanan itu adalah hasil reaksi atau produk ya. Atau produk. Jadi yang merupakan reaktan adalah Mg dan HCl. Kemudian di sini ada persamaan reaksi ya. C3H8 tambah 5O2, kita tulis ulang ya, C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Jika 5 liter gas C3H8 direaksikan pada reaksi tersebut, berapa liter gas CO2 dan H2O yang terbentuk? Nah, kita tulis saja di sini di bawah C3H8 itu 5 liter ya. Nah, jadi kan ada hukum perbandingan volume ya, atau hukum Gay-Lussac ya, yang menyatakan bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume ya. Jadi ini koefisiennya itu 1:5 banding 3 banding 4. Nah, itu akan berbanding lurus dengan volumenya ya. Jadi kita caranya dengan cara seperti ini ya. 1 pensil, jadi kita bacanya koefisiennya aja ya. 1 pensil 5.000. Berarti kalau 5 pensil 5 kali 5 kan 25.000. Kalau 3 pensil berarti 3 kali 5 kan 15.000. Kalau 4 pensil 4 kali 5 20.000. Nah, yang ditanyakan dalam soal adalah berapa liter gas CO2 dan H2O yang terbentuk. Berarti jawabannya adalah 15 dan 20 liter ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada soal penyetaraan reaksi ya. Koefisien KOH agar persamaan reaksi tersebut menjadi setara adalah, tinggal dilihat saja di sini K-nya. Di sebelah kiri dan kanan ya. Di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 1. Nah, ini 1 ya. Jadi kasih garis lengkung tuh. 1 kali berapa yang hasilnya 3, berarti 3 ya. Jadi koefisien KOH adalah 3. Kemudian jika reaksi di bawah ini disetarakan, maka koefisien CuSO4 dan Ki berturut-turut adalah, nah ini kita lihat Cu-nya di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2. Berarti 1 kali berapa yang hasilnya 2? Berarti kali 2 ya. Lalu yang K-nya di sebelah kiri 1, di sebelah kanan, nah ini 2 kali 2 4. Berarti yang kecil kan 1 ya. 1 kali berapa biar jadi 4? Berarti kali 4 ya. Jadi koefisien Ki adalah 4. Jadi jawabannya 2 dan 4. C. Kemudian soal selanjutnya, persamaan yang sudah setara. Kita cek aja ya. Fe-nya di sini 4, di sini juga 4. O-nya 6 ya, 3 kali 2 6. Di sini juga 2 kali 3 6. Jadi persamaan reaksi yang sudah setara adalah A. Kemudian koefisien A, B, C agar reaksi menjadi setara adalah, nah untuk soal seperti ini kita masukkan saja random ya. Jadi misalnya kita coba dulu untuk opsi A 1:1:2 gitu kan ya. Nah, O-nya itu kan berarti 2 kali 2 berarti 4 kan. Nah, yang di sebelah kiri O-nya 3 kali 1 berarti 3. Nah, berarti jawaban A pasti salah. Kita coba jawaban B 1 3 1 ya. 1 3 1. Ya, kita cek K-nya di sini 1. Nih 1 kali 1 kan 1 ya.
Sedangkan yang di sebelah kanan K-nya 3 kali 1, 3. Berarti jawaban B juga salah. Kemudian jawaban C 113. 1, 1, 3 ya. Atau kita tulis di sini ya. KClO3 menjadi KCl plus 3O2. Nah, K-nya di sini 1, di sini 1, Cl-nya di sini 1, di sini 1, O-nya di sini 3, di sini 6. Nah, berarti juga salah ya. Kemudian D223. 223. K-nya di sini 2, di sini 2, Cl-nya di sini 2, di sini juga 2, O-nya di sini 6. Kan 2 kali 3 6 ya, di sini 3 kali 2 juga 6. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor 9, persamaan reaksi berikut itu akan setara kalau jumlah C-nya ini kan di sini 5, di sini kalau indeksnya 1 ya. Berarti 1 kali berapa yang hasilnya 5? Berarti 5. Lalu H-nya di sini 2, di sini 10. Kan yang kecil 2 ya. 2 kali berapa yang hasilnya 10? Berarti kali 5 kan. Jadi indeks X dan Y adalah 5 dan 5. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 10, sama seperti tadi ya. Yang liter-liter berarti kita masukkan di bawah zatnya. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Jika 3 liter gas CH4, jadi di sini tulis 3 liter. Nah, seperti tadi ya, bandingkan dengan pensil-pensil tadi. 1 pensil 3.000. 2 pensil berarti 6.000. 1 pensil kan kalau gak ada koefisiennya itu 1 berarti ya. 1 pensil 3.000. 2 pensil 6.000. Gitu ya. Jadi yang ditanyakan apa? Volume CO2 dan H2O. Sama seperti tadi ya, berarti 3 dan 6 liter. Oke, jawabannya D. Dan yang terakhir MR dari H2SO4 tadi sudah dibahas ya, cara mencari MR. Kita tulis di bawahnya AR-nya, ARH1, ARS32, ARO16. Dan ini indeksnya kalau tidak ada itu artinya 1. Terus kemudian indeks dikali AR ya. Jadi AR kali indeks ya, sama aja. 1 kali 2, 2, 32 kali 1, 32, lalu 16 kali 4, 64. Nah ini kita jumlahkan. 2 tambah 32 itu adalah 34, 34 tambah 64 itu adalah 98. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian pembahasan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.